Kegiatan praktikum yang pertama ada percobaan pemantulan cahaya. A. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. Berikut ini adalah alat dan bahannya. Ini adalah kegiatan praktikum kami, selamat menonton. Langkah pertama, menyusun lampu senter dan cahaya di depan cermin datar. Nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah kedua sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Keempat, ukurlah besar sudut datang dan besar sudut pantul tersebut. Langkah kelima, letakkan sebuah benda atau lilin di depan cermin datar dan amati bayangannya selama benda itu Anda geser-geserkan di depan cermin datar. Langkah keenam, catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. B. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Yang pertama, susunan alat seperti video tersebut. Yang kedua, nyalakan lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Langkah ketiga, gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah kedua sehingga nampak sudut datang dan sudut pantulannya serta bayangan yang terbentuk. 4. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Selanjutnya, percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Langkah pertama, susunlah alat pada lilin berada di tengah layar dan cermin cekung. Yang kedua, nyalakanlah lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Selanjutnya, gambarkanlah jalan berkas sinar pada langkah kedua sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulannya serta bayangan yang terbentuk. Kedua, percobaan pembiasan cahaya. Berikut ini ada alat dan bahan ada 1-10. Pertama, susunan lampu senter, celah dan balok kaca seperti video tersebut. Kedua, nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas sinar pada saat sebelum dan sesudah menembus balok kaca. Lalu, gambarkanlah jalannya berkas sinar tersebut. Kemudian, pergunakanlah lensa cembung untuk mengamati sebuah pada huruf dengan jarak yang relatif dekat antara lensa dan huruf. Yang terakhir, susunlah lensa cembung, layar, lilin, penggaris panjang seperti video tersebut. Kemudian atur letak lilin dan lensa agar diperoleh bayangan nyala lilin paling tajam dan tabir. Pergunakanlah lensa cekung untuk mengamati huruf pada buku Anda dengan jarak yang relatif dekat. Percobaan lensa cembung. Langkah yang pertama, susunlah lensa pada dudukannya yang diletakkan
di antara layar dan sumber cahaya seperti yang ada di video tersebut. Yang kedua, nyalakan sumber cahaya, kemudian aturlah posisi benda dan lensa agar pada layar tersebut terbentuk bayangan yang paling tajam. Yang ketiga, ukurlah jarak benda dan jarak bayangan. Yang terakhir, ulangi percobaan tersebut hingga beberapa kali dengan kedudukan benda yang berbeda. Ukurlah jarak benda, terus ulangi percobaan beberapa kali dengan kedudukan benda yang berbeda. Percobaan cermin cakung. Langkah yang pertama ada susunlah alat seperti yang ada di video tersebut. Nyalakanlah sumber cahaya dan aturlah kedudukan benda dan layar agar pada layar terbentuk bayangan paling tajam. Yang ketiga, ukurlah jarak benda dan jarak bayangan. Yang keempat, ulangi percobaan beberapa kali dengan kedudukan